Pada segmen ini, kita masih akan tetap menyimak tentang apa saja event atau seremoni yang ada pada Scrum, yaitu Sprint Review dan Sprint Retrospective. Keduanya merupakan seremoni di penghujung sprint pada Scrum. Seperti apa persisnya? Mari kita saksikan bersama. Event berikutnya adalah Daily Scrum, yaitu suatu pertemuan singkat selama kurang lebih 15 menit yang diikuti oleh anggota tim, Scrum Master, dan Product Owner. Daily Scrum juga dilaksanakan untuk menyampaikan pekerjaan yang telah dilakukan kemarin, apa yang akan dilakukan pada hari ini, dan hambatan apa yang dihadapi. Pada Daily Scrum, tidak dibahas mengenai bagaimana solusi hambatan yang dihadapi, tapi ditekankan di sini bahwa dengan waktu yang relatif singkat, tidak ada pembahasan solusi atas hambatan. Bagaimana ISO 12207 melihat proses pada Daily Scrum? Pertama, terkait dengan implementation proses, yang tujuannya mewujudkan elemen sistem yang telah ditentukan. Langkah ini, implementation proses ini, jika dilihat pada dokumen ISO, itu tidak hanya purpose-nya saja, tapi dapat dilihat outcome-nya apa saja, dan activity yang terlibat dalam proses ini apa saja. Begitu juga dengan poin berikutnya adalah integration process. Ternyata Daily Scrum ini berkaitan dengan proses integrasi, yaitu mempersatukan elemen-elemen ke dalam sistem utuh yang memenuhi persyaratan sistem, arsitektur, dan desain. Dan terakhir, Daily Scrum ini berkaitan dengan proses verifikasi yang bertujuan untuk memberikan bukti objektif bahwa sistem atau elemen sistem memenuhi persyaratan dan karakteristik yang ditentukan. Bagian Sprint Review. Sprint Review merupakan pertemuan yang dihadiri oleh anggota tim, customer, manajemen, dan product owner selama kurang lebih 1 sampai dengan 2 jam. Sprint Review ini dilaksanakan di setiap akhir sprint untuk menyampaikan demo atas fitur-fitur baru atau hal-hal yang sudah dikerjakan dalam bentuk shippable product yang berhasil dibangun selama sprint. Di gambar ini diilustrasikan bahwa ada Scrum Master, ada Product Owner, kemudian ada Scrum Team, ada stakeholder dan sponsors, dan juga yang paling penting di sini ada customer. Mereka akan menyaksikan bagaimana fitur-fitur baru didemonstrasikan, apakah shippable product tersebut dapat digunakan atau masih terdapat kendala maupun bug yang ditemukan. Pada ISO 12207 terkait sprint review, ada 3 poin di sini bahwa sprint review dapat berkaitan dengan transition process pada 6410, yaitu suatu proses di mana tujuannya adalah membangun kemampuan sistem untuk menyediakan layanan yang ditentukan oleh kebutuhan stakeholders di lingkungan operasional. Poin berikutnya adalah proses validasi, yaitu memberikan bukti objektif bahwa sistem dapat memenuhi tujuan bisnis dan kebutuhan stakeholder, serta mencapai tujuan penggunanya dalam lingkungan operasional yang diinginkan. Dan terakhir, terkait dengan operation process, yang bertujuan untuk mengendalikan atau mengurangi biaya operasi sambil pada saat yang bersamaan mempertahankan tingkat layanan yang dapat diterima atau ditingkatkan. Dan event terakhir adalah sprint retrospektif, merupakan pertemuan singkat selama 15-30 menit yang dihadiri oleh Scrum Master, Product Owner, anggota tim, dan customer. Sprint retrospektif juga dilaksanakan setelah sprint review untuk membahas fitur apa saja yang harus dihentikan, fitur yang harus dilanjutkan, atau fitur yang harus dibuat baru di mana yang sebelumnya tidak ada. Pada ISO 12207 bahwa sprint retrospektif ini terkait dengan 3 hal. Pertama adalah sprint retrospektif dapat mengacu kepada proses analisis bisnis atau misi, yaitu mendefinisikan masalah atau peluang bisnis atau misi, menentukan ruang solusi, dan menentukan kelas solusi potensial yang dapat mengatasi masalah atau memanfaatkan peluang. Lalu terkait dengan maintenance proses, yaitu mempertahankan kemampuan sistem dalam menyediakan layanan, dan yang terakhir adalah disposal proses.